Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Suara saya Waalaikumsalam jelas, Bu? warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, suara saya terdengar jelas? jelas sekali Ibu. Ibu, Alhamdulillah. Ya, kita mengawali 5 menit lebih cepat ya Bapak Ibu ya. Nanti kita juga akan berakhirnya 5 menit lebih cepat. Jadi Bapak Ibu nanti di pergantian jamnya bisa istirahat 5 menit gitu. Dan saya 5 menit bisa pindah ke link kelas lainnya. Ibu, yang Ya, bertanya untuk besok kan bertepatan hari Jumat. Eh, ya. bisa kita mulai lebih cepat? Mungkin Nah, jam setengah 8 kita sudah mulai. ya, siap. Berarti Jumat besok mulai jam 7.30 ya, Pak ya. Heeh. Nanti teman-teman dikabari ya, Pak ya. Dan bisa siap di sebelum jam itu, 5 menit sebelum jam itu sudah siap. Karena besok itu kita kan presentasi perorangan. Dan Oh semua harus iya, presentasi secara singkat begitu sih. 2 jam bersama saya, Pak, berarti. Berarti setengah 8, setengah 9, setengah 10. Ya, sampai jam setengah 10. iya Ibu. Untuk yang materi post test besok bersama siapa ya Pak ya? Saya kok lupa. Eh, saya belum dapat jadwal yang ini ya Bu. Kemarin cuma Iya. jadwal dari kelas lain, dari yang Oh, nggak disampaikan di sudah sini. eh, yang diberikan kemarin jadwal yang sudah berlalu, yang Oh, pelatihan yang begitu. sebelumnya, bukan Tidak di-share ya. pelatihan yang sekarang. Ya, sebentar saya cekkan dulu sama siapa ya. Kalian menunggu teman-teman ya ini ya, Bapak Ibu ya. IM Mas D01. Hmm, 163 ya ini ya. Oh, bersama Bu Rara. Nanti Bu Rara saya hubungi. Berarti Bu Rara nanti maju jamnya. Ya, saya hubungi dulu Bu Rara. Bisa saya mulai ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya hari ini hadir tepat waktu dan masih bersemangat sampai dengan hari yang kesekian ya. Dan ini memang cuacanya di sana di sini mungkin sama ya Bapak Ibu ya. Cuacanya panas sekali ya. Di sana sama ya Bapak Ibu ya. Apa sudah mulai hujan di sana? Belum, Bu. Sama. Sama ya Bu ya. Ya, sebelum kita mulai, eh, silahkan Pak Ketua kelas untuk bisa memimpin doanya sehingga nanti acara kita hari ini pelatihan bisa lancar ya Bapak ya tanpa ada halangan dan membawa banyak keberkahan. Silahkan Bapak. Amin. Baik, Bapak dan juga Ibu-ibu, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, agar kegiatan kita dihitung amal ibadah dan juga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat,
Marilah kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pak Arief. Selanjutnya kali ini kita ada di desain pembelajaran literasi sosial budaya ya Bapak Ibu ya. Sebelum masuk ke situ, Bapak Ibu di depannya ada kertas tidak? Kalau yang ada laptop dibuka Microsoft Word-nya sebentar. Kalau yang nggak ada laptop pakai kertas aja. Kita mau ice breaking sebentar Bapak Ibu. Silahkan. Kertas sama pulpen atau pensil gitu. Yang pakai laptop silahkan dibuka Microsoft Word yang kosong. Oke. Ini baru 11 orang, Bapak Ibu, nggak apa-apa. Nanti sambil jalan. Saya hanya menginstruksikan beberapa gambar. Jadi Bapak Ibu nanti menggambar pada kertas kosongnya atau pada lembaran Microsoft Word-nya. Nanti akan kita lihat bersama hasil gambar Bapak Ibu ya. Yang pertama silahkan Bapak Ibu menggambar persegi. Persegi ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya persegi panjang. Selanjutnya adalah segitiga. Selanjutnya ada jajar genjang. Dan lingkaran yang kecil. Lingkaran kecil. Setengah lingkaran. Oke, saya ulang ya. Tadi ada persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, lingkaran kecil, lalu setengah lingkaran. Ya, silahkan dicek gambar Bapak Ibu. Nah, yang menggambar pada laptop, siapa saja Bapak Ibu? Nanti bisa share screen, kita lihat bersama gambarnya dan ceritanya gimana itu gambarnya bisa seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Sudah jadi ya Bapak Ibu gambarnya? Ya, serius sekali gambarnya ya. Siapa yang akan share pertama kali? Yang akan Di print screen-nya, Bu. ya, silakan Ibu Arif Wijayanti. Diklik share screen, Bu, yang hijau itu. Print screen. Ya, nanti akan terlihat di sini dan silahkan Ibu jelaskan. Mindahnya, Bu, yang belum. Yang Mindahnya bawah dari tengah, ya Ibu ke itu dulu, ke zoom-nya dulu. Lalu di bawah tengah ada warna hijau, share screen. Itu diklik, ya. Lalu Ibu ke file Word-nya. Nanti akan terlihat di sini. Besok Bapak Ibu juga harus share screen semua karena waktu RTL itu kan presentasi semuanya harus bisa share screen ya. Jadi ini kita coba-coba. Nah, sudah bisa Bu Udah, Bu. Arif. Sudah masuk. Ya. Silahkan Bu Arif itu jelaskan mengapa gambarnya jadinya seperti itu, Bu. Ya, nggak apa-apa. Tiap orang gambar bebas ya Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi kan persegi ya, Bu ya. Nah, Ini persegi, terus persegi panjang.
terus segitiga, jajar genjang, lingkaran kecil, sama setengah lingkaran. Udah, Bu. Oh gitu ya sudah berarti tadi kesimpulannya Ibu Arif sudahlah mengikuti instruksi lalu digambar berjajar gitu ya. Terima kasih Bu Arif ya. Oke silahkan diklik stop share yang atas merah kayaknya warnanya. Silahkan teman-teman yang lain. Bu Arif sudah loh. Silahkan siapa lagi? Pengen lihat gambarnya Ibu Asti? Bu, Ya. masih Bapak. nyambungin dulu ke Pak Ridwan sudah Pak? Hmm. Siapa yang sudah Ibu, Bapak Ibu? Atau yang gambar di kertas boleh deh. Udah, tapi ini digambar di kertas, Bu. jadi nggak pakai laptop, susah ngirimnya nih, Bu. Oke, berarti Pak Ridwan dulu ya, nanti terus Bu Umi ya, Bu Umi Falihah. Ya. Iya, Bu. Silakan Pak Ridwan ditunjukkan ke kameranya Pak. Teman-teman juga pengen tahu tuh gambarnya kayak apa Pak. Mana Pak belum muncul Pak gambarnya. Oh, itu teman-teman gambarnya Pak Ridwan. Sebentar Pak, saya pin dulu biar kelihatan. Tahan dulu Pak. Nah, itu gambarnya Pak Ridwan, Bu, Bapak Ibu. Oke, silakan dijelaskan Pak, maksud gambar itu apa? Gimana, Bu? Gambarnya masih ditunjukin Pak. Bapak menjelaskan itu maksud gambarnya gimana. Ceritain aja. Oh, gambarnya sih menurut saya bagus, Bu. Oh, begitu. Ya, jadi Pak Ridwan ini gambarnya berurutan ya Bapak Ibu ya sama seperti Ibu Arif Nah, ini itu ya. kalau yang pertama itu garisnya sama, yang kedua itu Ya, persegi panjang itu garisnya yang nggak sama, ada yang pendek, ada yang panjang. Kemudian yang segitiga, walaupun dia itu ujungnya apa itu segitiga, tapi tetap sama panjangnya. Mungkin dari situ dulu. ya, terima kasih Pak Ridwan. Sudah jadi juga gambarnya. Silahkan tadi Ibu. Siapa tadi ya? Umi Falihah. Ya, Iya, Ibu Bu. Umi gambarnya gimana? Mau share screen? Ini dibalik. Oh, bentar dibalikinnya soalnya nggak pakai laptop. Oke, nggak apa-apa Bu. Saya pin dulu. Gimana ya Silahkan ini? ditunjukin gambarnya. Nah, Ya, sudah kelihatan nggak, Bu? terlihat. Kelihatan. Nah, Teman-teman yang ini gambar pertama Falihah. Bisa diceritain Bu? itu ada gambar persegi. Kemudian yang kedua itu ada gambar persegi panjang. Yang ketiga gambar segitiga. Yang keempat gambar jajar genjang. Yang kelima gambar lingkaran. Dan yang keenam itu setengah lingkaran. Ini ceritanya tentang gambar bangun datar, Bu. Oh, Yang begitu diawali ya. semuanya dengan garis. Ya, 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 ya. Oke, terima kasih Ibu Umi Ini Falihah. Jadi Bu Umi Falihah juga sama Bapak Ibu gambarnya dia berurutan seperti itu. Ada teman-teman yang gambarnya berbeda? Silahkan bisa raise hand atau langsung menunjukkan gambarnya yang berbeda. Satu kelas nggak ada? Pasti ada lah, masa nggak ada? Pak Arif gambarnya seperti apa Pak? Bisa ditunjukin gambarnya Pak Arif? Oh sebentar, Itu saya kecil, pin Bu. dulu. Mana Pak? Oh itu Pak Arif gambarnya jadi seperti itu tuh, bagus. Itu maksudnya apa Pak? Ya nggak ada maksud sebenarnya, Bu. Saya gabung aja daripada makan tempat kan.
Ya, ya, Nah, ya. seperti ini. Ya, intinya kan ini gambar dari bangun datar jika digabung dia bisa menjadi bangun ruang. Seperti itu. Ya, oke, kreatif sekali ya, betul. Jadi gambar dari bangun datar jika digabung bisa menjadi bangun ruang. Ada lagi yang berbeda, Bapak Ibu? Satu lagi, barangkali ada gambar beda? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada ya sudah. Jadi Bapak Ibu, gambar itu bisa kita rangkai menjadi apapun karena beda orang, beda pemikiran, akhirnya beda juga gambarnya. Gitu ya. Selanjutnya saya mau menyampaikan materi hari ini. Saya izin share screen dulu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Desain pembelajaran literasi sosial budaya. Nah, sama saat Bapak Ibu nanti mendesain pembelajaran, itu sama seperti Bapak Ibu menggambar tadi. Setiap orang akan beda desainnya. Namun, unsur-unsur yang harus ada di dalamnya, pasti kita akan memasukkannya. Gitu, Bapak Ibu. Jadi melalui pelatihan ini nanti Bapak Ibu diharapkan mampu mendesain pembelajaran dengan penguatan literasi sosial budaya. Kemarin sudah saya tunjukkan ada konten, ada subkonten, ada deskripsi dari CK atau capaian kompetensi. Nah, nanti itu menjadi dasar pertama Bapak Ibu dalam membuat desain pembelajaran untuk literasi sosial budaya. Nah, sekarang ini ada ilustrasi pembelajaran Bapak Ibu. Silahkan dipahami, dibaca dan dipahami sebentar. Hmm. Kalau sudah ada dua pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab ya. Nanti yang menjawab bisa klik raise hand seperti kemarin. Pertanyaan yang pertama, dari ilustrasi tersebut, apakah pembelajaran yang dilakukan Pak Dino itu sudah ada penguatan literasinya? Jelaskan. Lalu yang kedua, ceritakan secara singkat pembelajaran dengan penguatan literasi seperti apa yang Bapak Ibu lakukan jika menjadi Pak Dino. Oke. Silakan Bapak Arif Rahman. Saya beri kesempatan pertama. Baik, yang sudah dilakukan oleh Pak Dino ya, pembelajarannya menurut saya sudah menggunakan penguatan literasi karena di sini Pak Dino sudah memulai pembelajarannya dengan menjelaskan materi nilai-nilai Pancasila, yaitu mungkin mulai dari sila 1 sampai dengan sila kelima yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Lalu Pak, pembelajaran penguatan literasi apa yang dilakukan? Nah, kalau tentang pembelajaran ini, maka yang akan saya lakukan pembelajaran literasi menggunakan sosial budaya yang mungkin lebih tepat untuk pelajaran yang diberikan Pak Dino ini. Itu. Ya, terima kasih Pak Arif. Jadi menurut Pak Arif ini sudah literasi dan akan diterapkan literasi sosial budaya. Selanjutnya Ibu Laila Ukta, silahkan. Izin menjawab ya Bu ya. Ya, silahkan Ibu. Menurut saya, pandangan saya untuk pembelajaran, ilustrasi pembelajaran ini yang dilakukan Pak Dino ini
sebenarnya belum ada benar-benar penguatan literasinya, Bu. Karena di sini kan Pak Dino itu dengan menjelaskan materi, nilai-nilai, kemudian siswa untuk mengerjakan lembar kerja. Mungkin yang dikerjakan itu soal atau hanya soal saja atau seperti apa. Di sini kan tidak dijelaskan. Menurut saya kalau misalnya penguatan literasi itu siswa diberi teks bacaan atau dia suruh mencari informasi bacaan terlebih dahulu di mana namanya di perpustakaan atau seperti apa, kemudian baru dia mengerjakan LJK gitu, LKS gitu, Bu. Menurut saya seperti itu sih, Bu. Ya, Terima terima kasih, Bu. kasih. Ya, jadi menurut Ibu Laila ini belum literasi ya, dan seharusnya memang ada tadi apa diberi teks bacaan dulu sebelum adanya kolaborasi ya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain, masih ada kesempatan untuk menjawab di pagi hari. Bapak Nur Hadi, silahkan Pak Nur Hadi. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Untuk pertanyaan, mungkin saya menjawab pertanyaan yang semua pertanyaan ya Bu ya. Ya Pak. Buat yang pertama, eh, pendapat saya mungkin hampir sama dengan Pak Okta. Apa namanya pembelajaran yang dilakukan Pak Dino mungkin sudah menggunakan penguatan literasi, namun belum maksimal karena masih pembelajaran sifatnya berbasis kepada siswa Bu ya, kepada guru maksudnya. Sebagian besar karena Pak Dino awalnya hanya menceritakan dan langsung memberikan materinya. Siswa tidak diberikan kesempatan untuk mencari sendiri baik itu dari teks bacaan ataupun dari lingkungan sekitar. Menurut saya ini sekaligus nomor dua Bu ya. Ya. Eh, Pembelajaran dengan penguatan literasi seperti apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika menjadi baik. Mungkin kalau saya Bu, pendapat saya ada baiknya ketika memberikan materi tentang nilai-nilai Pancasila, bisa kita ajukan dulu memberikan stimulus berupa apa Bu ya, soal-soal pemantik tuh ya. Ada yang tahu apa misalnya pernah bergotong royong ataupun bersama-sama pergi ke masjid ataupun ke tempat-tempat ibadah yang lainnya itu kan merupakan sebuah pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, dari situ nanti kita bisa simpulkan bersama-sama bahwasanya itulah nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam masyarakat sekitar. Baru anak-anak eh, dipersilakan untuk mengerjakan LKS. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Pak Nur Hadi. Kalau menurut Pak Nur Hadi belum ada penguatan literasi ya Bapak Ibu ya. Dan seharusnya memang ada stimulus dulu untuk bagaimana siswa itu bisa bereksplorasi. Oke, silahkan teman-teman yang lain. Suaranya mana di pagi hari? Ayo, Saya Bu. silahkan. Silahkan. Ibu Iya, siapa ini ya? kalau Hulaifah, Oh ya, Bu kalau Hulaifah. Kan Ibu pembelajar, Hulaifah ya. ya, kalau melihat pembelajaran yang disajikan oleh Pak siapa tadi? Dino. Pak Dino, iya, itu menurut saya belum ada penguatan literasinya karena kan syarat untuk adanya penguatan literasi itu kan salah satunya adalah pembiasaan membaca ya. Dan di situ Pak Dino sendiri tidak menyajikan teks untuk membaca terlebih dahulu, tapi hanya sekedar menjelaskan teks yang dia ini dan kemudian dan merangkumnya. Jadi untuk pesertanya itu tidak disuruh untuk membaca terlebih dahulu itu menurut saya. Jadi belum ada pembiasaannya. Jadi belum ada penguatannya. Terus kemudian kalau untuk secara singkat ya menurut saya pembelajaran yang akan disajikan sama Pak Dino itu ya itu tadi dengan menyajikan teksnya dulu agar siswa terbiasa membaca agar terjadinya adanya penguatan literasi. Mungkin itu Bu dari saya, mohon maaf. Ya, terima kasih Bu Laifah. Menurut Ibu Laifah juga ini belum literasi.
Setidaknya harus ada pembiasaan membaca untuk literasinya. Begitu ya, Ibu ya. Oke, silahkan teman-teman yang lain. Masih ada yang berpendapat? Ayo teman-teman. Bapak Ibu, sudah tidak ada? Sama aja sih, Bu. Kayak Ibu Laifah, Bu Laila, pendapat saya. Ya, silahkan. Sama aja loh, Bu. Maksudnya dari Pak Dino tadi ya seperti Bu Laifah sama Bu Laila, Pak Nur Hadi. Belum literasinya, belum penguatan literasi, Bu. Itu menurut pendapat saya. Ya, kalau Ibu jadi Pak Dino mau ngapain, Bu? Bu Arif? Di, apa namanya, dikasih stimulus lainnya seperti atau gambar atau teks seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Bu Arif. Bapak Ibu yang lain masih ada yang berpendapat? Jika sudah tidak ada, mari kita lihat. Nah, mari kita cermati bersama Bapak Ibu, apakah ilustrasi pembelajaran ini sudah ada penguatan literasinya atau belum? Bapak Ibu sudah saya kirimi model-model pembelajaran pada link Padlet saya kemarin. Di situ ada model, salah satunya adalah model log R, Bapak Ibu. Nah, log R itu L-nya adalah literasi, O-nya orientasi, K-nya kolaborasi, dan R-nya adalah refleksi. Di sini Dino itu menggunakan model log R, Bapak Ibu. Jadi model pembelajarannya sudah ada, sudah terlihat di sini, log R. Namun belum memasukkan penguatan literasi, betul, belum ada. Jadi seharusnya pada tahap awal L literasinya di situ Pak Dino menyampaikan beberapa stimulus ya. Jadi stimulus itu bisa berupa teks bacaan seperti yang kemarin ada pada soal AKMI ya Bapak Ibu ya. Penulis itu membuat stimulusnya berupa bacaan, teks bacaan, teks dialog, multitext. Jadi ada teks, ada diagramnya yang bisa dianalisa, bisa dilihat oleh siswa, lalu bisa berupa komik, atau Bapak Ibu bisa menggunakan gambar atau poster, atau Bapak Ibu bisa menggunakan video-video pendukung. Nah, disitulah tahapan literasinya Bapak Ibu. Nah, sementara di sini Pak Dino mulai pembelajaran dengan menjelaskan. Nah, menjelaskan materi ini dan memberi contoh, ini masuk pada tahap orientasi, Bapak Ibu. Jadi masuk ke tahap kedua, yaitu tahap O, orientasinya. Jadi di sini tahap literasinya belum ada. Setelah itu ke tahap K. K adalah kolaborasi. Di situ Pak Dino sudah membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok mengerjakan lembar kerja. Nah, disinilah ada kolaborasi, Bapak Ibu. Lalu yang terakhir R. R adalah refleksi. Di sini juga Pak Dino melakukan refleksi dan penguatan. Jadi pembelajaran ini yang dilakukan Pak Dino sudah menggunakan model literasi yaitu model log R, namun penguatan literasinya belum dilaksanakan. Nah, penguatan literasi pada model log R ini ada pada tahap pertama yaitu literasi, di mana seorang guru itu nanti memberikan literasi melalui beberapa stimulus. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Bapak Ibu mau menggunakan stimulus yang apa? Dan pada tahap O-nya, orientasi, nanti guru memberikan penguatan-penguatan konsep yang akan disampaikan berkaitan dengan materi tersebut. Kolaborasi, nanti peserta didik berkolaborasi dan guru sebagai fasilitator, dan yang terakhir adalah refleksi. Jadi ini adalah model yang paling mudah Bapak Ibu untuk penerapan literasi dalam pembelajaran Bapak Ibu semua. Jika Bapak Ibu menggunakan model yang kedua, project based learning atau problem based learning atau inquiry atau discovery itu boleh Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu harus paham literasinya itu dimasukkan ke sintak nomor berapa, ke tahapan nomor berapa dalam tahapan model tersebut. Begitu.
Selanjutnya, Bapak Ibu, dalam mengembangkan desain pembelajaran, yang pertama, kemarin kan kita menentukan CK-nya terlebih dahulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah contoh CK, misalnya ini CK1, ini CK3, Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal memilih salah satu aja. Kita misalnya akan mengembangkan CK yang 3 saja. Kompetensi atau KKO-nya dari CK3 adalah memberi contoh, menerapkan, mengkategorikan, Bapak Ibu. Maka yang akan kita kembangkan nanti juga 3 KKO ini, Bapak Ibu. Kita kembangkan menjadi indikator. Jadi di sini indikatornya. Di sini memberi contoh, menerapkan, mengkategorikan. Kita hubungkan dengan materi yang Bapak Ibu bawakan. Langsung ke materi yang Bapak Ibu bawakan. Namun Bapak Ibu harus ingat, pada sosial budaya memiliki konten dan subkonten. Jadi Bapak Ibu harus tahu yang dimasukkan itu konten mana, subkonten apa. Misalnya kontennya akomodatif dan inklusif, subkontennya menerima ide-ide baru, maka di indikator ini juga mendukung untuk masuk ke konten tersebut. Gitu Bapak Ibu. Jadi yang pertama, Bapak Ibu memilih model pembelajarannya. Yang kedua, menentukan CK yang akan dikembangkan. Yang ketiga, mengembangkan KKO dari CK menjadi indikator, dihubungkan dengan konten, subkonten, dan materi dari Bapak Ibu yang akan disisipi dengan literasi tersebut. Ini contohnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa langsung ke materinya, bisa langsung masuk ke subkontennya. Yang penting Bapak Ibu bisa menghubungkan dulu materi tersebut bisa dimasuki subkonten yang mana. Konten dan subkonten bisa Bapak Ibu lihat pada lembar Padlet saya kemarin. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran itu masih sama Bapak Ibu. Seperti biasa ya, seperti kita membuat tujuan ya, ada A, B, C, D ya. Audience, behavior, condition, dan degree-nya. Jadi kalau audien peserta didik, behaviornya berarti dapat apa? Kita sesuaikan dengan indikatornya. Misalnya tadi dapat memberi contoh atau dapat menyebutkan. Lalu ada condition-nya dan ada degree-nya. Jadi condition-nya adalah melalui membaca teks. Jadi ini stimulus yang Bapak Ibu berikan. Atau melalui tayangan video atau melalui poster dengan benar. Secara cermat dan benar ini masuknya ke degree. Jadi setelah indikatornya nanti Bapak Ibu rumuskan tujuan pembelajarannya. Namun Bapak Ibu juga boleh menggunakan tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran kurikulum yang sudah ada pada RPP Bapak Ibu juga bisa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya media pembelajaran seperti biasa ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan sesuai kebutuhan materi, asesmennya juga bisa menggunakan apa proses, apakah produk, apakah hasil belajar. Ini menyesuaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita akan berkolaborasi. Nah, kita akan berkelompok ya Bapak Ibu. Ini waktunya 30 menit. Tidak terlalu banyak, tapi kita gunakan 15 menit saja. Setelah itu kembali ke kelas ini. Silahkan setiap kelompok itu memilih satu mata pelajaran. Kelas berapa, kurikulumnya apa, lalu nanti bisa memasukkan, ini yang paling penting Bapak Ibu, sasaran CK-nya. Nah, ini saya contohkan CK3. CK3 adalah memberi contoh, menerapkan, dan mengkategorikan. Nah, nanti ini di indikator capaiannya kita tambahkan. Jadi peserta didik mampu memberi contoh apa, kaitkan dengan materinya, Bapak Ibu. Nah, ini saya tambah juga konten dan subkontennya ada di sini. Misalnya akomodatif dan inklusif, terbuka, apresiatif terhadap amalia keagamaan. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa mulai berkolaborasi. Yang penting begini Bapak Ibu, untuk langkah pembelajaran, langkah pembuka Bapak Ibu masukkan seperti biasa di RPP, tapi yang lebih efektif kalimatnya, jangan terlalu panjang. Lalu di kegiatan inti inilah model pembelajaran kita
masukkan Bapak Ibu. Misalnya pakai model log R, maka log R-nya akan muncul di kegiatan inti Bapak Ibu. Lalu penutup seperti biasa, Bapak Ibu menutup pembelajaran. Seperti itu. Silahkan Pak Nahmudin, ada yang ditanyakan? Iya Bu, mohon maaf saya di sini agak terkendala sinyal Bu, jadi baru Ya. bisa masuk ini. Bu, mohon maaf dari tadi tidak bisa merespon secara utuh. Ya. Yang ingin saya tanyakan sedikit Bu, sebelum masuk ke desain, tadi dicontohkan di atas itu ketika kita membuat ngambil dari CK3, KKO-nya memberi contoh, menerapkan, dan mengkategorikan. Yang di atas Bu, contoh perumusan indikator Bu. Oh, saya kembali. Ya. Bentar. Ini ya Pak ya, kembali ya. Iya. Ya. Nah, kemudian di perumusan tujuan pembelajaran, di sini yang termuat adalah CK1 Bu. Ya. Di bawahnya Bu, perumusan tujuan pembelajarannya. Itu kan masuk ke Ini kan CK1. maksudnya Bapak ini? Buku yang saya tanyakan, apakah ini tadi kan mungkin boleh, kalau misalkan saya ngambil CK3 Bu, berarti kalimat yang di bawahnya juga mungkin contoh tujuan pembelajaran ini berarti saya harus mengganti ke KKO yang CK3 Bu. Ya, betul Pak. Jadi begini Ya. Pak Nahmudin, ini adalah contoh untuk merumuskan indikatornya. Kebetulan ini contohnya Betul. menggunakan CK3. Kalau dilanjutkan ke Ya. tujuan pembelajarannya betul, nanti masuk ke CK-nya sama 3. Nah, kebetulan ini contoh untuk tujuan pembelajarannya, CK-nya memang beda Pak ya, karena ini tadi yang saya terangkan berkaitan dengan ABCD-nya. Dan ini memang CK-nya tidak bersangkutan dengan slide sebelumnya, gitu ya Pak ya. Jadi memang benar, saat kita ke CK3, maka sampai dengan tujuan pembelajaran memang CK3 Bapak Ibu ya. Kalau kita pakai CK2, berarti sampai ke tujuan CK2, betul sekali. Gitu ya Pak Nahmudin ya. Nah, yang ini Ya Bu, tadi terima saya kasih banyak Bu. masuk ke ABCD-nya ya. Begitu. Iya Bu, ya. Jadi Terima Bapak kasih Ibu Bu. harus, ya sama-sama. Kebetulan untuk yang MI itu karena materinya tidak banyak, jadi saya tidak membuatkan ringkasan Bapak Ibu. Yang saya buatkan ringkasan kemarin tuh yang MTS dan MA, karena begitu banyaknya CK dan deskripsinya, sehingga saya buatkan. Untuk yang MI kita langsung melihat ke KKO CK-nya saja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa nanti dimunculkan di sini Bapak Ibu. Di kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini dimunculkan model pembelajarannya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini saya mau bertanya dulu, apakah akan berkolaborasi di kelompok, ataukah ada salah satu yang mengerjakan di sini kita langsung diskusi bersama? Ataukah seperti itu? Karena ini waktunya nggak banyak Bapak Ibu. Saya khawatirnya kalau di kelompok nggak selesai, nanti keluar masuk makan waktu gitu. Silahkan, mana yang enak? Langsung aja kali Bu, mohon maaf. Diskusi bersama aja Bu. Tidak apa-apa. Kemarin kelas saya yang kemarin juga begitu Bapak Ibu. Jadi langsung ada salah satu yang share screen, nanti kita bantu bersama-sama. Ini saya beri contoh ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya saya tuh nggak boleh memberi contoh Bapak Ibu, karena contoh terbaik itu untuk Bapak Ibu semuanya. Sebentar, saya carikan contoh. Cuman contoh ini harusnya dipakai ke RTL nanti yang jam terakhir dengan saya, tapi tidak apa-apa, saya tunjukkan. Ini Bapak Ibu, mari kita lihat. Jadi nanti Bapak Ibu itu bisa membuat seperti ini. Saat ada tim visitasi datang, Bapak Ibu sudah punya. Kebetulan ini itu menggunakan IPA K13 kelas 4. Sasaran KD-nya masih menggunakan kurikulum ya Bapak Ibu ya. Tujuan pembelajarannya, nah ini. Bentar. Pada tujuan pembelajaran kita konsentrasi pada literasi sosbudnya saja karena kita masih materi yang sosbud. Nah, ini CK-nya 3 Bapak Ibu. CK 3. Jadi CK-nya harus jelas. Dan di sini menggunakan tema peduli terhadap makhluk hidup. Indikator capaiannya ini menggunakan indikator capaian kurikulum.
Bapak Ibu bisa juga menggunakan seperti itu, bisa juga menggunakan indikator yang CK-nya Sosbud. Boleh, jadi ada dua cara. Nah, ini yang paling penting, langkah pembelajaran, ini menggunakan log R. Jadi log R itu memang langkah yang paling mudah Bapak Ibu sebenarnya. Di tahap literasinya ini yang mereka lakukan. Lalu di tahap orientasi, jadi stimulus itu nggak pasti membaca ya Bapak Ibu ya. Ada banyak sekali cara memberikan stimulus literasi pada peserta didik. Lalu tahap orientasinya ini masuk. Selanjutnya lagi ada tahap kolaborasi. Dan yang terakhir adalah tahap refleksi. Jadi intinya Bapak Ibu, tahapan literasi, model pemodelan pembelajaran yang ada literasinya itu dimasukkan dalam langkah pembelajaran Bapak Ibu. Itu yang akan menjadi penilaian untuk desain. Nah, sebenarnya tadi langsung dimasukkan kegiatan inti sudah bisa Bapak Ibu ya. Nggak perlu ditulis 2 kali seperti ini, langsung ke kegiatan intinya. Itu bisa, nggak apa-apa. Intinya kami menginginkan yang simple Bapak Ibu, tidak terlalu banyak. Apalagi nanti jika hubungannya dengan RTL, Bapak Ibu itu nggak boleh lebih dari 2.000 karakter. Jika lebih dari 2.000 karakter maka nggak bisa dikirim. Jadi nanti di sesi terakhir RTL saya akan lebih menjelaskan ke penugasan RTL. Tapi untuk yang kali ini kita ke penugasan Sosbud dulu, walaupun tidak dikumpulkan, setidaknya Bapak Ibu punya gambaran. Ya, sudah seperti itu saja Bapak Ibu ya. Jadi menurut saya nanti di kegiatan inti dimasukkan tahapan-tahapan ini saja langsung. Tahapan-tahapannya. Sehingga akan lebih efektif. Dan Bapak Ibu masukkan CK-nya berapa, penguatan CK-nya literasi sosial budaya. Itu. Sampai di sini silahkan. Ini pesertanya kok lebih sedikit dari kemarin ya. Jika ada yang ditanyakan dulu, saya buka pertanyaan. Jika tidak, saya minta silahkan ada satu yang share screen. Lalu teman-teman yang lain bisa ikut mendiskusikan di ruang ini. Sehingga Bapak Ibu punya gambaran seperti apa desain pembelajaran sosial budaya. Silahkan. Silahkan Bapak Ibu, ini masih sekitar 15 menit ini. Yang bersedia share screen mungkin dicari dari RPP yang sudah ada dulu, atau kita mau ketik bersama-sama. Formatnya sudah ada di Padlet saya ya Bapak Ibu ya. Bisa diklik format LK-nya, lembar kerjanya tadi sudah ada di situ. Silahkan teman-teman, ini waktunya untuk teman-teman semua. Saya membantu saja. Masih 15 menit teman-teman. Yang menggunakan laptop boleh bisa share screen. Bapak Ibu siapa boleh. Salah apa benar? Siapa Bu? Silahkan Bu Laila. Ya Ibu, tapi ini gimana ya? Ininya, nayangin apa namanya? Ini udah ada contohnya sih Bu. Untuk kemarin kelompok kami itu kan sudah pernah mengerjakan ini. Ya. Terus ini nampilinnya gimana ya Bu ya? Oh, mau share screen? Ya, share screen. Share screen aja Bu Laila. Ya. Yang bawah hijau Bu Laila. Bawah hijau share screen diklik aja. Oh iya ya. Nah. Ditunggu proses.
Teman-teman yang lain nanti bisa dibantu ya ini Bu Laila ya. Ya, seperti ini. Oke. Sudah terlihat semuanya ya. Nah, itu CK3. Kita ngambil materi IPA Oh, sih, Bu. materinya apa, Bu? IPA, Ibu. Iya, IPA. IPA di sini Sosbud dimasukin konten apa? Silakan Apa, Bapak Ibu? Ibu bisa membantu ya. Sosbudnya masuk ke konten atau subkonten yang mana? Mana Pak Karena nanti Arif? akan gitu. Ayo Pak Arif. Mana Pak Arif? Silakan Bapak Ibu dicek konten subkonten pada Padlet. Kalau belum di Pak Arif mana ini Pak Arif? download, bisa di-download dulu. Ya, ke bawah lagi, Bu. Oh, pakainya Discovery Learning ya. Mana sih, Bu? Siap, Oh, ini. bisa. Ya. Nah, langkah-langkah pembelajarannya. Langkah-langkah pembelajarannya. Inovasi kegiatan pertama, kemudian kegiatan inti, menyajikan, kemudian identifikasi masalahnya ada, kemudian pengumpulan data, pengolahan data, menganalisis, kemudian ada kegiatan penutupan, itu guru melakukan refleksi dengan bertanya kepada peserta didik tentang materi yang telah dipelajari. Sosbudnya, Bu. Sosbudnya Ibu tambahkan di setiap sintaks modelan itu. Itu sudah cek tiga betul, sudah ada beberapa literasi betul, tapi yang sosbud belum, Ibu. Teman-teman silahkan didiskusikan ini. Itu sosbudnya bisa masuk ke itu, akomodatif dan inklusif. Kan organisasi berkaitan bisa kan? Bagus banget. Gimana Ibu? Kalau dilihat materi ini, Suaranya putus-putus, Bu. Ya, putus-putus. Bisa nggak dimasukkan dalam konten akomodatif dan inklusif? Bisa kan? Ya, nah, berarti nanti ditambahkan yang berkaitan dengan akomodatif dan inklusif. Di situ ada 4 subkonten. Silahkan dipilih salah satu, Bapak Ibu. Subkonten yang mana yang akan disajikan dalam kegiatan ini. Ini bisa dihubungkan dengan globalisasi. Lalu kegiatannya apa? Kan seperti itu. Iya, Ibu. Ya, silahkan ditambahkan. Teman-teman silahkan dibantu Ibu. Ayo Ibu-ibu. Silahkan Ibu Laila dibantu untuk memasukkan sosbudnya. Sosbudnya itu ditaruh di kegiatan intinya ya Bu ya? Ya, langsung di kegiatan intinya. Ini Bu, sasaran penguatannya ditambahi 1, literasi sosial budaya. Oh, di sininya Nah, ya. ditambahi 1. Ini kan dampak sampah di lingkungan sekitar. Berarti sosbudnya bagaimana anak-anak itu memiliki ide-ide berkaitan dengan pengelolaan sampah di sekitar. Gitu kan? Karena CK3 ini konteksnya masih lokal, berarti bisa untuk sekitar di madrasah sampai dengan provinsi. Silahkan dimasukkan dalam kegiatannya. Silahkan Bapak Ibu dibantu ini. Bisa nggak sih ini dikecilin gini, satu layar gitu biar enak? Bisa Bu, dicoba-coba aja. Apa santai aja. Ini waktunya masih sekitar 12 menit, silahkan. Ayo Bapak Ibu, kita masukkan kegiatan literasinya, sosbud. Terima ide berkaitan globalisasi berarti ini nanti. Ini kali ya Bu ya ditambahkan Nah, aja. bolehlah semangat ya. Sini ya. Saya sedang ramai di sini, aja, jadi boleh. saya untuk mendengar aja susah di sini, jadi susah untuk ikut Pak ini. Siap. Untuk penambahannya itu di mana aja boleh kan Bu? Diidentifikasi masalah juga boleh? Boleh. Yang penting disesuaikan ya. Ya. Selanjutnya guru memberikan teks bacaan tentang dampak negatif dari sampah dan cara menanggulanginya. Peserta didik dapat memahami konsep dan prosedur daur ulang secara ilmiah. Gitu.
Itu kan literasinya sains, yang Kalau ini sosbudnya kan iya. Berarti teman-teman yang sosbudnya lalu bagaimana ini? apa ya, Pak? Kalau sosbud itu kan lebih enak, Bu. Itu kan CK3 toh, Bu, ada contoh. Mungkin siswa bisa memberikan contoh bagaimana menanggulangi sampah itu loh. Terkaitkan dengan fenomena sampah dan globalisasi itu atau bagaimana. Terserah. Sikap, Bu, lebih ke sikap. Peserta didik dapat menunjukkan sikap. Peserta didik dapat peserta didik. Kalau dari CK3 itu kan memberi contoh, menerapkan, mengkategorikan, Bu. Peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Bisa seperti itu. Peserta didik dapat menerapkan apa, Pak? Pengelolaan sampah organik, Mbak. Pengolahan ya. Daur ulang Sampah organik di lingkungan sekitar. Atau di lingkungan sekitar. Ya, berarti itu tadi konten apa, Bapak Ibu? Saya tanyakan lagi. Sosbudnya ada pada konten apa, Bu, Pak? Lokal ya, Bu? Lokal, Bu. Akomodatif dan inklusif, ya. Akomodasi. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu paham. Oh, itu masuknya ke akomodatif dan inklusif, menerima ide-ide baru berkaitan dengan globalisasi, subkontennya. Jadi intinya bisa menarik ke konten dan subkonten gitu loh Bapak Ibu. Tidak asal menambahkan, tapi tahu kontennya apa, subkontennya apa. Gitu ya. Silahkan dilanjutannya ditambahkan. Alhamdulillah sudah dapat 1 RTL ya, Bu ya. Ya. Silahkan dibantu Bapak Ibu. Oh, nambah lagi, Bu. Iya, kan setelah identifikasi masalah ada pengumpulan data. Pengumpulan data. Ayo, Bapak Ibu. Ya kan? Iya. Iya, silahkan. Ayo, Pak Nur Hadi. Bu Umi. Mungkin Pak Nur Khalid mau menambahkan. Ayo Bapak Ibu yang lain silahkan dibantu mendiskusikan untuk memasukkan konten akomodatif dan inklusif ini di dalam pemodelan yang sudah ada. Peserta didik dapat mungkin daur ulang sampah anorganik yang berupa plastik seperti bekas botol plastik digunakan untuk hiasan mungkin Bu, kan diakomodatif di situ kan mengadopsi ide-ide baru yang positif. Ini ini udah menjadi produk atau gimana sih? Ini mana Pak Arif? Belum dapat ide nih saya Bu. Saya sedang ramai di sini, saya buka mikrofonnya pasti terdengar itu, makanya saya tutup mikrofon. Di sini ramai sekali. Di sini juga ramai sekali Pak. Masih ada kegiatan. Peserta didik. Selain mengaitkan dengan konten dan subkonten, Bu, apakah kalimat utama yang akan kita tulis ini harus berkaitan dengan CK3-nya, Bu? Iya. Berkaitan dengan CK3-nya dimasukkan, boleh semuanya, boleh salah satu. Kan ada 3 KKO, Pak. Ya, boleh tiga-tiganya, boleh salah satu. Oh, kalau mengkategorikan gimana ya Bu ya? Peserta didik dapat mengkategorikan sampah organik dan non organik gitu bisa Bu? Ya, bisa. Yang penting sesuai konten kan itu masih Bu.
Iya, masih, dan Bu. sesuai dengan KKO ya, begitu maksud saya. Kontennya. Menerapkan, kategorikan, Ini gitu ya Bu ya kali ya. Dapat mengkategorikan sampah organik dan non organik dengan Nanti juga bisa ditarik ke sikap-sikap peserta didik terhadap sampah juga bisa. ini kali ya Bu ya. Bisa, Bu. Ya. Terus apa lagi Bu? Ke tahap selanjutnya, Ini pengolahan data ya Bu ya. Kalau menerapkan lagi boleh gitu Bu. kalau ke pengolahan data bisa dimasukkan, silahkan. Kalau memang tidak bisa langsung ke analisis. Gitu, Bu. Kiranya apakah cukup atau bisa ditambah? Silahkan. Oh, jadi harus menyesuaikan gitu ya Bu ya? Ya, menyesuaikan, tidak harus semua, tapi kita lihat kira-kira sudah masuk atau belum, bisa atau tidak, gitu. Kita sesuaikan. Oh gitu. Nah, nanti kalau di menganalisis kan lebih ke bagaimana sikap peserta didik itu saat melihat sampah, kan bisa kita kaitkan, gitu kan. Nah, itu bagaimana. Jadi lebih ke sikap kalau sosial budaya itu, Bapak Ibu. Jadi sikap dia itu bagaimana. Berarti untuk pengolahan data, Bu, itu bisa kalimatnya siswa dapat memberikan contoh. Ya, bisa, Pak. Sampah yang masuk dalam kategori organik. Peserta didik dapat memberi Atau mungkin siswa dapat memilah sampah organik dan anorganik. Tadi udah mengkategorikan, Pak. Udah. Ya, itu sudah di atas, memilah sama dengan kalimatnya, Pak. Memberi contoh, menerapkan dan mengkategorikan. Peserta didik dapat memberikan contoh antara sampah dan sampah organik dan non-organik. Maaf ya Pak, ini sini ribut banget. Tidak apa-apa Bu, yang penting tetap jalan. Kemudian ini untuk menganalisisnya berarti peserta didik dapat menerapkan bersikap Bu, misal bersikap saat dia menemukan sampah organik itu harus bagaimana, anorganik harus bagaimana. Di ke situ bisa. Juga masih masuk ke mengkategorikan. Gimana ya bahasanya? Mungkin peserta didik dapat menentukan sikap yang tepat terhadap sampah yang ada di sekitarnya. Itu kan lebih simpel ya. Menentukan ya Bu ya? Ya, menentukan sikap yang tepat. Itu maksudnya nanti mengkategorikan dia. Oh gitu. Jadi dapat menentukan sikap. Jadi dapat menentukan sikap cinta lingkungan kali ya Bu ya? Ya, bisa. Bisa, boleh. Cinta lingkungan atau ya, kebersihan gitu kan ya Bu ya? Itu kan lebih bisa dijabarkan secara khusus lagi ya. Ya, ya. Itu. Cuman nanti permasalahannya Bapak Ibu, saat di RTL itu Bapak Ibu tidak bisa membuat sepanjang ini gitu. Harus dikurang-kurangi kalimatnya, diefektifkan. Nanti akan saya dampingi di jam terakhir nanti. Yang ini biar terjadi seperti ini dulu nggak apa-apa, yang kita buat lengkap dulu. Oke, sudah berarti tahap bawahnya juga sudah ya Bu ya, bisa menyesuaikan ya. Sudah. Oke, ya.
Nah, terima kasih Bapak Ibu. Yang saya maksudkan seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa menarik konten dan subkonten sosbud yang tepat berkaitan dengan materi yang akan Bapak Ibu sampaikan pada siswa. Dan di situ harus ada CK yang jelas, karena CK itu nanti yang akan kita kaitkan kompetensinya untuk masuk ke dalam model pembelajaran yang digunakan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Ibu Laila Okta. Bisa stop share. Tarik ya, Bu. Ya, jangan lupa disimpan, Bu. Lumayan RTL, Bu. Jadi kirim di kelompok nanti. Bu, ini Ya, tapi matinya kalau gimana? banyak yang atas warnanya merah, stop share. Ya Allah, disut banget. Apa, Bu? Stop. Stop share. Atas warna merah. Mana ya buat PR aja lah ya. Aduh, Ada, enggak. Bu, warna merah. Ada, Bu, tapi enggak. Dia enggak mau keluar. Coba dulu karena memang butuh loading menggunakan sinyal. Iya, Bu. Ya, Nah, sudah, Ibu. Ya, terima kasih Bu Laila Okta yang sudah bersedia share screen dan Bapak Ibu semua yang sudah menanggapi. Jadi begitulah nanti kita dalam membuat desain pembelajaran sosial budaya ya Bapak Ibu ya. Karena tadi contoh yang dibuka itu sudah ada literasi yang lain, Bapak Ibu tidak perlu bingung. Yang penting untuk literasi sosial budaya saat Bapak Ibu harus membuat sendiri, enggak berkaitan dengan literasi lain, Bapak Ibu cari dulu konten subkontennya. Tentukan dulu. Kalau seperti pelajaran PPKN, IPS, mungkin konten toleransi, komitmen kebangsaan masih bisa masuk Bapak Ibu. Tapi kalau sudah IPA, PJOK, matematika, itu Bapak Ibu harus masuknya ke konten yang akomodatif dan inklusif. Di situ Bapak Ibu harus bisa mengaitkan. Jika sudah ketemu, maka rangkailah dengan CK-nya. Bapak Ibu harus tahu CK-nya CK berapa, KKO-nya apa, lalu masukkanlah ke dalam tahapan model pembelajaran literasinya. Dimasukkan, disesuaikan Bapak Ibu. Dan sosial budaya itu lebih banyak ke sikap-sikap peserta didik. Jadi bagaimana dia menghadapi, bagaimana dia menentukan, merespon, dan bersikap terakhir seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah cukup, saya akhiri dulu. Ini masih 4 menit. Bapak Ibu bisa untuk istirahat. Saya tak nyebrang ke mana ini? Kalimantan Utara. Nanti saya kembali lagi ke sini jam 11 ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kebersamaannya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tetap di dalam ruang Zoom ini ya, jangan keluar ya Bapak Ibu ya. Saya yang keluar duluan.